Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Poppy Melati Masugi di part 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan dan peluang keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Nah, sebelum saya masuk pada materinya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu keuangan dan perbankan syariah. Di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat. Tantangan dan peluang dalam sektor ini sangat penting untuk dipahami. Dalam presentasi ini, kita akan mengeksplorasi berbagai aspek yang mempengaruhi pertumbuhan dan keberlanjutan industri. Sejarah perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat. Sejak saat itu, industri ini terus tumbuh, menawarkan produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Pemahaman tentang sejarah ini penting untuk memahami perbankan saat ini. 1. Definisi keuangan dan perbankan syariah. Keuangan dan perbankan syariah adalah sistem keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip ini melarang adanya riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian, dan masyir atau spekulasi, serta menekankan pada nilai-nilai keadilan, kemitraan, dan keseimbangan dalam setiap transaksi. Selain itu, sistem ini juga mengedepankan prinsip berbagai risiko dan tanggung jawab. Berbeda dengan sistem konvensional, keuangan syariah lebih fokus pada aktivitas ekonomi yang memiliki dampak sosial positif dan berkelanjutan. Hal ini membuat relevan tidak hanya untuk masyarakat muslim, tetapi juga bagi siapa saja yang mencari alternatif sistem keuangan yang etis. 2. Perkembangan di Indonesia. Indonesia dengan populasi muslim terbesar di dunia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi pusat keuangan syariah di dunia. Namun potensi ini belum sepenuhnya terrealisasi. Data menunjukkan bahwa pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia masih sekitar 6-7% dari total industri perbankan nasional, meskipun trennya menunjukkan pertumbuhan positif. Permintaan telah mengambil berbagai langkah strategis seperti peluncuran Master Plan Ekonomi Syariah di Indonesia atau MEKSI 2019-2020 dengan bertujuan untuk mempercepat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di tanah air. 3. Prinsip dasar syariah. Perbankan syariah beroperasi berdasarkan prinsip keadilan, transportasi, dan larangan riba. Ini menciptakan sistem yang etis dan berkelanjutan. Memahami prinsip-prinsip ini adalah kunci untuk menginvigasi tantangan dan sektor ini. Tantangan keuangan perbankan syariah. Nah, tantangan perbankan syariah menghadapi MA. Tantangan perbankan syariah dalam jangka pendek adalah sebagai berikut. 1. Pemenuhan gap sumber daya instansi. 2. Inovasi pengembangan produk dan layanan perbankan yang kompetitif serta berbasis inovasi pengembangan produk dan layanan perbankan yang kompetitif serta berbasis atas kebutuhan masyarakat. 3. Berlangsungnya sosialisasi dan edukasi. Sementara jangka panjangnya antara lain: 1. Dibutuhkannya kerangka hukum yang dapat dijadikan sandaran dalam penyelesaian masalah keuangan syariah secara komprehensif. 2. Adanya kodifikasi produk dan setaran. 2. Adanya kodifikasi produk dan standar regulasi secara nasional dan global sebagai jembatan dan perbedaan terhadap fiqh muamalah. 3. Memperlakukan nilai imbalan hasil atau return of return bagi keuangan syariah atau Al-Masyah 2012. Sementara itu, tantangan perbankan syariah dalam menghadapi masyarakat ekonomi atau ASEAN MEA yang mendapat perhatian serius adalah upaya untuk memenuhi gap sumber daya instansi atau SDI dari tenaga kerja domestik agar tidak diisi oleh tenaga kerja asing. Salah satu kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MA yaitu Freedom of Movement
for skill of the talent laborers atau TEKITA 2019. Keberadaan tenaga kerja adalah faktor penting dan dalam memahami masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA, terutama dalam perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Tenaga kerja merupakan pengendali barang, jasa, investasi maupun modal Indonesia jika dilihat dari GDP yang dapat digunakan sebagai tolak ukur atas kualitas tenaga kerja. Tentu Indonesia masih kalah dengan negara Singapura, Malaysia, dan Thailand. Kebutuhan akan SDI atau sumber daya instansi dengan jumlah besar tidak diimbangi dengan tingginya jumlah tenaga kerja yang berbasis syariah. Di Indonesia, para sarjana ekonomi Islam masih sangat sedikit, sehingga perbankan syariah Indonesia masih sangat membutuhkan tenaga kerja profesional untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Tantangan ketersediaan sumber daya instansi atau SDI perbankan syariah Indonesia bukan hanya pemenuhan dari segi kuantitas, terlebih dari segi kualitas juga harus diperhatikan. Sumber daya instansi atau SDI perbankan syariah Indonesia dituntut untuk memiliki penguasaan operasional banking. Namun juga harus memperhatikan kualitas sumber daya instansi atau SDI dari aspek syariah. Tantangan selanjutnya yaitu adanya kesepakatan yang tertunda dalam perjanjian masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA, yaitu kebebasan dalam perputaran barang, jasa, modal, dan investasi. Kebebasan dalam perputaran produk tersebut diharapkan tidak membawa dampak buruk bagi perbankan syariah di Indonesia atau PEJA 2012. Kekurangan produk ini dimiliki berbagai syariah Indonesia diharapkan agar tidak dikuasai oleh negara-negara ASEAN yang lain. Kekhawatiran tersebut mengarah pada kondisi pasar keuangan dan perbankan syariah Indonesia yang belum tentu sesuai dengan produk dari negara lain. Produk perbankan syariah Indonesia masih membutuhkan banyak inovasi pengembangan produk dan layanan perbankan yang kompetitif yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Misalnya, 1. Minimnya literasi keuangan syariah. Sebagian besar masyarakat Indonesia masih belum sepenuhnya memahami prinsip dan manfaat dari keuangan syariah. Kurangnya pemahaman ini menyebabkan banyak masyarakat yang tetap memilih layanan keuangan konvensional meskipun produk syariah tersedia. Program edukasi dan literasi yang diselenggarakan oleh pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan organisasi masyarakat perlu ditingkatkan agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. 2. Kompetisi dengan perbankan konvensional. Perbankan konvensional memiliki keunggulan berupa jaringan yang luas, teknologi yang lebih maju, dan biaya operasional yang relatif lebih rendah. Hal ini membuat bank syariah harus bekerja lebih keras untuk menarik perhatian masyarakat. Selain itu, masyarakat seringkali membandingkan produk syariah dan konvensional hanya berdasarkan suku bunga atau keuntungan finansial, tanpa memperhatikan nilai-nilai syariah yang mendasarinya. 3. Kurangnya SDM berkualitas. Industri keuangan syariah membutuhkan tenaga kerja yang tidak hanya memahami prinsip-prinsip syariah, tetapi juga memiliki keahlian dengan bidang keuangan, teknologi, dan manajemen. Risiko sayangnya ketersediaan SDM yang memenuhi kriteria ini masih terbatas. Pendidikan dan pelatihan untuk mencetak profesional di bidang keuangan syariah perlu ditingkatkan, baik melalui institusi pendidikan formal maupun program sertifikasi khusus. 4. Keterbatasan produk dan inovasi. Produk keuangan syariah seringkali dianggap kurang kompetitif dibandingkan produk konvensional, baik dari segi variasi maupun fleksibelnya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya investasi dalam riset dan pengembangan atau RD dari sektor ini.
Untuk menarik lebih banyak nasabah, Bank Syariah perlu mengembangkan produk-produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern seperti pembiayaan berbasis teknologi dan inovasi hijau. 5. Regulasi dan infrastruktur. Meskipun regulasi untuk keuangan syariah di Indonesia cukup mendukung, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti perbedaan interpretasi hukum syariah dan tantangan dan pengawasan. Infrastruktur pendukung seperti teknologi finansial berbasis syariah dan sistem pembayaran digital juga masih perlu diperkuat agar dapat bersaing dengan industri keuangan konvensional. Selanjutnya adalah kita masuk pada peluang keuangan dan perbankan syariah. Dukungan pemerintahan. Pemerintahan Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung pengembangan keuangan syariah. Salah satu langkah penting adalah merger 3 bank syariah milik negara menjadi Bank Syariah Indonesia atau BSI, yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing bank syariah di tingkat nasional dan internasional. Selain itu, pemerintah juga memberikan inovatif bagi pelaku usaha yang ingin berinvestasi di sektor keuangan syariah, termasuk pengurangan pajak untuk suku obligasi syariah. 2. Potensi pasar besar. Dengan populasi muslim yang mencapai lebih dari 230 juta jiwa, Indonesia memiliki basis konsumen yang sangat besar untuk layanan keuangan syariah. Hal ini diperkuat oleh tren peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. 3. Tren global keuangan beretika. Di tingkat global, semakin banyak inovator yang mencari alternatif investasi yang beretika dan bertanggung jawab secara sosial. Keuangan syariah dengan prinsip-prinsipnya menekankan keadilan dan keberlanjutan menjadi pilihan yang menarik bagi investor internasional. Indonesia memiliki peluang besar untuk menarik investasi asing di sektor ini, terutama melalui produk-produk seperti suku hijau dan reksa dan syariah. 4. Pengembangan teknologi finansial atau finance. Finance syariah dapat menjadi solusi untuk memperluas inklusi keuangan, khususnya di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh bank konvensional. Beberapa contoh inovasi finance syariah yang sudah berkembang di Indonesia antara lain platform crowdfunding syariah, pembayaran digital berbasis syariah, dan aplikasi pengelolaan zakat dan wakaf. Kolaborasi dengan institusi internasional. Kerjasama dengan lembaga keuangan syariah internasional seperti Islam Development Bank atau IDB dapat memberikan akses pada pendanaan dan teknologi yang lebih canggih. Kolaborasi ini juga membuka peluang bagi Bank Syariah Indonesia untuk memperluas jaringan bisnis ke pasar global. 6. Persaingan dengan bank konvensional. Bank Syariah menghadapi persaingan yang ketat dari bank konvensional meskipun menawarkan produk yang sesuai syariah. Tantangan dalam menarik nasabah tetap ada. Strategi pemasaran yang efektif dan pemahaman pasar sangat penting. Kesimpulannya, keuangan dan perbankan syariah di Indonesia memiliki tantangan yang signifikan melalui dari rendahnya literasi hingga persaingan ketat dengan perbedaan konvensional, namun peluang yang tersedia juga sangat besar, terutama dengan dukungan pemerintah, potensi pasar yang besar, dan kemajuan teknologi. Dengan strategi yang tepat dan kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat, keuangan syariah dapat menjadi pilar penting dalam perekonomian Indonesia. Materi ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang tantangan dan peluang keuangan syariah serta memotivasi berbagai pihak untuk berkontribusi dalam pengembangannya di Indonesia. Itu saja penyampaian dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye. A few moments later. Pulau Tareba adalah salah satu destinasi wisata yang terletak di kawasan pegunungan Ternate, Maluku Utara. Meskipun namanya mengandung kata pulau, tempat ini sebenarnya merupakan bagian dari wilayah pegunungan yang menyajikan
alam yang luar biasa dan suasana yang sejuk. Lokasinya berada di ketinggian membuat Pulau Tareba menjadi tempat favorit bagi para pecinta alam dan petualangan. Pulau Tareba berhadapan langsung dengan Danau Tolire. Di Pulau Tareba juga cocok untuk dijadikan tempat piknik bersama keluarga dan teman-teman. Suasana asri di tengah alam memberikan ketenangan yang jarang ditemukan di tempat lain. Pulau Tareba adalah surga tersembunyi di pegunungan Ternate yang menawarkan pengalaman wisata berbeda dengan keindahan alam yang menakjubkan dan udara yang segar. Tempat ini menjadi destinasi wisata wajib bagi siapa saja yang ingin menikmati pesona Ternate dari sudut pandang yang unik. Jadi teman-teman, jika kalian ingin datang ke sini, jangan lupa membawa keluarga kalian serta teman-teman kalian untuk berkunjung ya. Oke, bye-bye semuanya.